kita bantu. Pemirsa, pengungkapan kasus korupsi MBG rupanya tak akan berhenti pada mantan pimpinan Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana CS. Salah satu tersangka ex-wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, tak terima disudutkan dan siap membongkar aktor lain yang terlibat di balik praktik korupsi program prioritas pemerintah tersebut. Sony mengajukan justice kolaborator. Sorotan publik dibalik sejumlah kejanggalan yang muncul dalam program makan bergizi gratis akhirnya terjawab dengan terungkapnya praktik korupsi MBG oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tak tanggung-tanggung, X3 pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodwig Pusung ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan tata kelola program prioritas pemerintah itu. Selain 3 tersangka, sepertinya akan ada pihak lain yang terseret atas perilaku lancung mengeruk uang APBN dari proyek makan bergizi gratis. Salah satu tersangka, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama untuk membongkar kasus MBG terang benderang. Sony disebut siap blak-blakan mengungkap nama-nama besar yang ikut merasakan nikmatnya proyek makan bergizi gratis tersebut. Dia udah sedih ya, dia udah siap lah mati. Terus saya bilang, Pak, jangan mati Pak. Itu ucapan bisa jadi doa. Saya bilang jangan. Bapak masih diperlukan untuk membuka semua kebobrokan korupsi ini. Jadi Bapak harus hidup. Terus gimana? Saya bilang Bapak lupa ya, saking mungkin terpaku ya dia. Ya saya mikirin istri dan anak-anak saya. Saya bilang begitu saya ngajuin hari Senin, insya Allah saya ngajuin kepada GC kepada Bapak Jampitsus, saya akan mengajukan juga perlindungan kepada LPSK atas dirinya Pak Sony, istri dan anak-anaknya. Pegiat anti korupsi Boyamin Saiman optimistis dengan langkah Sony menjadi justice kolaborator dalam kasus korupsi MBG. Penegak hukum yakni Kejaksaan Agung akan terbantu jika Sony mengungkap pihak lain yang bisa jadi memiliki peran lebih besar di balik bocornya anggaran MBG. Ada dugaan pejabat tinggi yang lain yang harusnya tugasnya itu ngawasi malah punya dapur umum, punya titik sekitar 20-an gitu. Dan saya akan menyampaikan itu pada penyidik untuk bisa diproses lebih lanjut. Apakah dia juga bisa jadi tersangka atau tidak, tapi data akan saya sampaikan gitu. Nah, dengan demikian jika Pak Sony ini nanti akan jadi JC, itu sangat strategis, sangat menguntungkan, sangat memudahkan penegak hukum. Dan itu bagian dari peran dan atau sumbangan Pak Sony kepada negara gitu. Karena beliau kan apapun ya Bayangkara. Nah, sekarang diminta oleh negara untuk menyampaikan apa adanya dan beliau nampaknya bersedia. Ya, kita apresiasi gitu. Dan kalau nanti dibongkar-bongkar macam-macam, Pak Sony akan bisa membantu ini siapa yang lebih besar. Bisa aja ada legislatif, ada eksekutif, ada juga pejabat di BGN yang lain nanti. Nah, ini kan saya pengen korupsi ini diberantas dengan baik sebagai momentum untuk membuat jera. Satu, nanti undang-undang perampasan aset akan disahkan dengan kasus ini. Kedua, pelaku-pelaku utamanya dibawa Nusa Kambangan aja gitu. Nah, Pak Sony ya bolehlah tetap Cibinong atau mana karena dia yang membongkar gitu. Jadi ini perannya sangat strategis, Mas. Makasih. Adapun Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan negara tak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang mencoba menyalahgunakan amanah rakyat. Prabowo siap memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum agar uang rakyat tak dicuri. Kepala negara menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan program MBG. Penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri.
Dan tidak ada pengecualian. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.